Para pendengar yang kami hormati, kita bertemu kembali di dalam suatu interaksi yang menarik seperti ini, yaitu topik-topik yang kami bicarakan dan kalian sebagai pendengar, kalian boleh mengajukan berbagai macam pertanyaan. Bahkan kami harapkan ada pelayanan hotline kami di Jakarta dengan nomor 7943829, 7943829 dapat dimanfaatkan dengan baik. Dan kita akan melanjutkan dengan pembicaraan kita yang selama ini sudah berkali-kali kita bicarakan dengan topik dengan fokus yang berbeda-beda. Nah, topiknya adalah perselingkuhan dan alasan-alasannya. Jadi orang berselingkuh tentu saja ada alasannya. Meskipun alasannya itu kadang-kadang alasan yang dibuat-buat, alasan yang reasonable juga, tapi alasan yang inevitable tidak bisa dihindari. Ada juga alasan yang tidak disadari. Jadi berbagai macam alasan. Dan kadang-kadang alasannya itu dia sendiri tidak tahu. Tetapi sudah jatuh di dalam perselingkuhan. Jadi mari kita pikirkan sekarang dalam hubungan dengan alasan yang berikutnya lagi. Orang berselingkuh oleh karena dia menikah dengan seorang istri atau suami yang sebetulnya itu meskipun mencintai dirinya, tetapi cintanya itu menyengsarakan. Jadi cinta posesif, cinta manipulatif itu menyengsarakan. Kadang-kadang ada satu buku yang dituliskan orang yang judulnya adalah Women Who Love Too Much. Yaitu wanita yang cintanya terlalu banyak. Dan bagi wanita tersebut mungkin, bagi istri tersebut mungkin, dia berpikir dia mencintai suaminya. Tetapi cintanya itu posesif. Cintanya itu membelenggu. Cintanya itu memanipulir. Cintanya mengikat. Cintanya membuat suaminya tidak punya kebebasan. Tertekan gitu ya. Dan terus-menerus itu berada di dalam suatu kondisi yang capai. Jadi menerima cinta daripada istri itu, suami itu capai sekali. Oleh karena cintanya menuntut. Menuntut supaya apa? Supaya ada respon. Sesuai dengan apa yang istrinya mau. Nah, istri seperti itu kadang-kadang mendandani suaminya dengan pakaian yang super mahal. Padahal suaminya tidak suka. Apalagi warna, style, modelnya yang suaminya sangat tidak suka. Tetapi istrinya merasa tersinggung dan merengek-rengek. Dan inginkan pemberiannya itu diterima dan dipakai. Kadang-kadang menyiapkan makanan yang semuanya istrinya pikir yang terbaik, termahal, terenak. Padahal suaminya tidak begitu menyukai jenis makanan seperti itu. Dan sebagainya, dan sebagainya. Dan inilah yang terjadi. Sehingga banyak orang-orang itu yang sebetulnya itu capek untuk menikah dengan wanita yang seperti ini. Dan akhirnya ingin kebebasan. Nah, di dalam keinginan kebebasan, kadang-kadang dia menemukan, oh ternyata sekretarisnya yang sederhana, yang barangkali itu 2 tahun lebih tua dari dirinya, yang barangkali itu sudah melayani kerja dengan dia itu lebih dari 20 tahun itu. Kemudian dirasakan kok lebih bisa melayani, lebih bisa ngopenin dia, lebih bisa understand kepada dia. Lalu mulailah dia membuka hatinya. Dia mulai mengeluh, dia mulai bahkan itu menangis di hadapan sekretaris ini yang sudah lama kerja sama dia. Dan ternyata gayung bersambut. Hubungan ini makin lama makin mendalam. Lalu terjadi perselingkuhan. Nah, perselingkuhan yang tidak pernah ada plannya, tidak ada rencana sebelumnya. Tapi perselingkuhan dilakukan karena jiwa yang capek. Jiwa yang letih. Punya istri yang sebetulnya itu cintanya menyengsarakan dirinya. Nah, saudara, jangan kita pikir bahwa setiap orang yang berselingkuh itu oleh karena kebutuhan seksnya yang besar dan sini dan itu. Tidak selalu demikian.
Kadang-kadang itu oleh karena perselingkuhan itu bagian dari suatu proses di mana dia sedang ingin mendapatkan orang yang dapat membahagiakan dirinya. Dan seringkali seksualnya itu orang tersebut itu tidak sangat aktif, dan seringkali juga wajahnya tidak terlalu cantik, biasa saja, tetapi memenuhi kebutuhan batinnya. Nah, mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya, sebetulnya ini juga satu topik yang menarik ya. Cinta kok bisa menyengsarakan itu bagaimana sih, Pak? Kalau dipikir-pikir kan cinta itu selalu memberi apa yang pasangan butuhkan. Cinta itu juga mencoba untuk menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh pasangan. Tetapi ini kok bisa menyengsarakan, dan Bapak tadi juga mengatakan cintanya itu membelenggu, cintanya itu membuat pasangan itu lelah, lalu kemudian juga seolah-olah itu dituntut ataupun menuntut seperti apa yang diinginkan oleh pasangan. Sebetulnya apa sih Pak yang dimaksudkan itu? Kok bisanya seperti ini? Kalau betul bahwa cinta itu sebetulnya itu kan memberi, cinta itu sabar, cinta itu mencoba mengasihi, memberikan segala-galanya. Lah kok bisa jadi menyengsarakan itu bagaimana Pak? Ya karena orang yang merasa diri mencintai, seperti tadi saya katakan, dia tidak peka, tidak memberi sesuai dengan kebutuhan daripada suaminya. Dia memaksakan pemberian. Jadi dia itu memprediksi, dia menafsirkan yang terbaik untuk suamiku adalah pakaian model seperti ini, warna model seperti ini, gitu ya. Itu prediksi dia. Dia menafsirkannya begitu. Dia tidak pernah tanya, dan dia bahkan tidak mengizinkan suaminya itu mengutarakan apa yang dia mau. Tetapi sudah langsung dibeli, langsung disediakan, dan menginginkan itu dipakai. Waduh, jadi suami itu kemudian capek. Oleh karena apa? Dia satu pihak kalau tidak mau pakai pakaian seperti itu, dia menyinggung istrinya. Tapi pihak yang lain dia pakai, dia tuh merasa dirinya bukan orangnya. Dan dia tidak suka sekali pakaian seperti itu. Tetapi ini kan bisa juga terjadi pada wanita yang juga merasa bahwa suaminya itu memaksakan kehendak luar biasa. Kan begitu, Pak? Ya bisa terbalik, sama aja. Jadi itu bisa berlaku pada si suami, atau bisa berlaku pada istri. Tetapi kan sebetulnya kalau misalnya begitu ya Pak, kalau misalnya dibelikan baju, dibelikan pakaian yang mahal-mahal, dan kalau itu pun tidak menjadi masalah atau tidak dijadikan masalah, itu kan juga sebetulnya tidak melelahkan kan Pak? Loh, makanya kalau itu tuh terjadi, barangkali ya, itu setahun sekali. Barangkali orang itu bisa toleran dengan kemampuan tolerannya itu masih tinggi. Gitu. Tapi kalau itu menjadi pola hidup gitu dalam segala sesuatu gitu ya. Misalnya malam pun mau tidur, istrinya sudah bikin jus dan dia harus minum. Karena apa? Di dalam pikiran istrinya itu yang menyehatkan suaminya. Para suami itu capek sekali bahwa dia tidak mau minum yang begitu sebelum tidur. Nah, ini menjadi masalah toh. Jadi kalau itu menjadi suatu pola yang dilakukan terus-menerus, ya ini menjadi masalah. Sehingga pernikahan itu seperti menaruh seekor burung itu di dalam sangkar emas. Jadi meskipun itu sangkarnya emas, tetapi sangkar. Jadi suami itu setiap kali pulang ke rumah, dia itu masuk di dalam kurungan. Dia merasa kehilangan kebebasan, tidak bisa menjadi dirinya sendiri, tidak happy dia. Sehingga dia itu harus terus-menerus memainkan sandiwara yang dia tidak sukai. Nah ini berat. Tapi kan sebetulnya tidak sukai. Betul, Pak. Tetapi kan sebetulnya itu juga, kalau misalnya, ini cuma misalnya saja Pak, itu kan dulunya kemungkinan besar itu terjadi oleh karena suaminya selalu diam saja, misalnya.
dibelikan, disuruh pakai, diapakan, dimasakin, disuruh minum jus, disuruh ini, disuruh itu diam saja. Tetapi kan apakah bukan oleh karena memang sudah capek, sudah bosan, sudah lelah, tertekan. Nah ini kan menjadi sebetulnya lalu kemudian kebiasaan-kebiasaan tadi kan menjadi sesuatu yang kemudian menjadi beban, menjadi sesuatu yang membosankan mungkin. Sehingga dia itu kan juga perlu untuk terbang, perlu kebebasan. Nah, itu berarti kan ada sebetulnya perubahan dalam diri kedua belah pihak sebetulnya. Dulunya oke, lalu Betul. kemudian sekarang tidak oke. Nah, itu lain lagi sebenarnya. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa sebetulnya dulunya yang dilakukan oleh istri terhadap dirinya, dia masih bisa terima dan oke. Tetapi sekarang ini ada perubahan dalam dirinya. Dia tidak mau lagi. Nah, oleh karena tidak mau, seharusnya kalau pasangan itu sehat, itu kan perubahan is oke. Perubahan ansih, perubahan itu sendiri, itu wajar. Sehingga kan bisa dinegosiasikan dan mengatakan, oh ya, aku mulai sekarang itu sukanya sekarang aku pakai pakaian yang jenis lain loh. Aku sudah bosan dengan style pakaian seperti dulu. Gitu. Aku juga pengennya sekarang kalau makan itu yang lain. Aku tidak mau lagi makanan Jawa, aku tidak mau makanan Cina, aku mau makan roti saja. Nah, boleh saja tuh dikomunikasikan. Nah, ini persoalannya itu justru menunjukkan bahwa hubungan suami istri itu ternyata itu tidak bertumbuh dengan sehat. Iya Pak, tetapi kan tidak setiap istri atau tidak setiap suami itu kan peka terhadap perubahan, terhadap apa yang diinginkan oleh pasangannya. Kan begitu tuh. Oh iya. Tidak selalu dia itu peka lalu kemudian oke dah, mulai dari sekarang ya sudah, kamu mau makan roti juga boleh, mau makan kentang juga silahkan begitu. Suruh aja pembantu yang masak begitu misalnya. Itu kan kalau dia itu peka. Tetapi kalau yang tidak peka, aduh, dari 20 tahun kamu biasanya makan masakan Jawa, masakan Cina, kenapa sekarang tidak suka? Kan begitu, sudahlah, dimakan aja. Ini loh yang biasa. Nah, itu kan begitu. berarti sebetulnya ini ada di luar kategori yang kita bicarakan tadi. Oleh karena sebetulnya banyak orang yang sebetulnya itu meskipun sudah negosiat begini, sebetulnya tidak selesai. Oleh karena istri atau suami itu tetap memaksakan. Jadi memaksakan, pengulangan-pengulangan itu terjadi sehingga makin lama makin capek dia. Tapi sebetulnya apakah bukan juga pasangan yang sudah merasa capek, bosen, lelah, lalu mengambil alasan ini sebetulnya untuk berselingkuh gitu. Aku mau cari kebebasan kok. Aku enggak mau dikekang ya, itu kok. bisa begitu, tetapi persoalannya pemicunya, ya ini namanya precipitating factornya ini loh. Kenapa sih kok itu harus begitu? Nah ini seharusnya kalau kita mau mengeliminir hal-hal yang bisa menjadi penyebab daripada hal yang tidak baik, ya kita juga mau mendengar sebetulnya apa sih yang sebetulnya dia keluhkan. Makanya di dalam konseling itu selalu listening itu penting sekali. Pada saat listening kita itu tahu, meskipun itu tidak the only reason, bukan satu-satunya alasan, tapi tetap kita dengar. Kalau itu disebutkan, kenapa tidak diperbaiki? Nah, kalau sudah diperbaiki dan masih ada keinginan berselingkuh, pasti itu baru tahu bahwa yang disebutkan tadi cuma alasan yang dicari-cari. Nah, makanya itu Pak. Iya. Kan sebetulnya seperti tadi, saya kadang-kadang kok melihat begitu ya, cinta yang membelenggu itu kan sebetulnya dilakukan oleh seseorang yang sebetulnya mungkin seperti yang tadi Bapak katakan di dalam bagian permulaan daripada siaran ini, yaitu cintanya itu berlebihan sampai dirasakan itu sampai terlalu banyak gitu loh, sampai mungkin kayak mungkin sudah muak begitu loh.
Karena kebanyakan begitu. Semuanya diurusin, semuanya dianuin, semuanya diatur, semuanya dikontrol. Kuasailah oleh pasangan ini. Sehingga dia juga lelah oleh karena sebetulnya di dalam jiwanya dia juga pengen berkembang. Dia juga pengen untuk terbang begitu. Tetapi sebetulnya apa sih Pak yang menjadi kunci dari pernikahan yang seperti ini? Apakah pernikahan yang seperti ini itu juga membutuhkan akar yang dalam begitu? Untuk menghindari bahwa nanti satu hari kelak jangan sampai pasangan itu mengatakan, aku capek loh, kamu nih kok terlalu mengontrol sih, aku pengen bebas loh. Apa sih Makanya sebetulnya itu kita lagi berbicara itu mengenai perselingkuhan dan alasannya. Jadi daripada pengalaman-pengalaman konseling kita ini, kita menemukan dari mulut orang-orang tersebut itu mengucapkan berbagai alasan. Dan salah satu alasannya yang sering kali saya dengar itu, oleh karena istri atau suaminya itu sudah memberikan suatu beban yang membuat dirinya capek. Dicintai oleh orang seperti itu capek sekali. Oleh karena apa? Cintanya itu memaksakan kehendak. Cintanya itu posesif. Cintanya itu controlling. Cintanya itu mengatur. Cintanya mendikte. Cintanya memaksakan pemberian. Nah inilah. Jadi kita perlu waspada bahwa ini kembali ke ujungnya ya oleh karena memang kepribadian orang. Dan biasanya orang yang memaksakan pemberian seperti itu adalah orang yang jiwanya sebetulnya itu juga sangat tidak aman. Jadi orang yang seperti itu dengan sendirinya itu ingin membuat sesuatu kepastian bahwa ya kan, bahwa dirinya itu sebetulnya itu aman. Itu artinya kalau saya mencintai, kamu akan berterima kasih. Nah sehingga dia itu ingin melihat bahwa dengan cara seperti itu dia itu bisa memperaman dirinya. Jadi jiwa yang tidak aman seperti ini. Jadi sebetulnya perselingkuhan itu bisa terjadi 1001 macam. Ya Pak, tetapi sebetulnya sangat menarik ya. Apakah bukan oleh karena manusia itu sudah jatuh di dalam dosa, sehingga tidak ada cinta, itu juga sengsara. Kebanyakan cinta juga menyengsarakan begitu. Bagaimana itu Pak? Jadi sebetulnya cinta yang sehat itu sebetulnya kan membahagiakan. Memberikan rasa damai. Memberi sukacita. Bukan hanya kenikmatan. Tetapi memberikan sebetulnya kebebasan untuk menemukan potensi-potensi yang tersembunyi dalam diri kita sendiri. Nah potensi yang positif itu, kalau orang dicintai dengan benar, itu potensi yang positif yang selama ini itu terkubur itu akan hidup. Sehingga kita ingin berbuat baik kepada orang lain. Kita ingin itu menjadi berkat bagi banyak orang. Kita ingin ramah kepada banyak orang. Kita ingin itu ya, senyum, membina hubungan dengan banyak orang. Nah, menjadi blessing. Jadi sebetulnya itu kalau cinta yang sejati itu membebaskan sehingga manusia menemukan akan potensinya yang sesungguhnya. Dan inilah, cinta itu selalu membuat orang menjadi kreatif dan produktif. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah mengikuti yang seperti ini, mungkin Anda itu ada yang ingin sekali menjadi professional counselor atau menjadi hamba Tuhan, silakan. Kami ada ujian masuk, tes masuk pada bulan Mei, pada bulan Juli, silakan. Bisa kontak kami langsung ke Jakarta. Oleh karena kami sangat serius sekali dengan program-program studi di STTRII. Jadi silakan hubungin 799-0357. 799-0357. Kiranya Tuhan memberkati Anda.